Seorang laki-laki, dia betul, ini ada, kemarin ada seseorang bertanya sama saya, ketemu sama saya, dia pengusaha sukses menurut beliau ya, ini ketemu beneran nih, saya nggak mau ngomong cerita, Mbak nggak mau ngomong nama, ya. Dia udah, kemudian kesuksesan itu hancur, awalnya sukses, Pak. Sukses terus, dari mulai orang yang kelas bawah lah. Saya nggak mau cerita apa, kelas bawah kemudian sukses, kemudian dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Dijatuhkan oleh Allah Ta'ala itu bukan karena sebab. Yang saya amati dari beliau itu, saya hanya cuma melihat ini beliau sombong, ujub ria itu setiap saat. Kayaknya insya Allah beliau ini sama istrinya itu tidak pernah akur, berantem, dan selalu ngerendahin. Hanya itu saya tanya dua titik itu. Satu, selalu bertengkar dengan istri sampai saat ini, padahal sebelum berhasil dulu jarang sekali bertengkar. Betul apa enggak, Pak? Betul, Ustaz. Bapak agak ngerendahin istrinya, betul, Ustaz. Itu nomor satu. Yang kedua, Bapak ada ujub, ria, bahkan sombong. Padahal Bapak itu baru dititipi kesuksesan dikit-dikit. Nah, di titik itu Bapak sombong sampai kesuksesan puncak, Bapak malah lebih sombong. Ustaz, berhenti dulu. Walaupun Bapak itu dalam bicaranya, Bapak itu sebenarnya pengennya memotivasi. Iya Ustaz, saya pengen motivasi. Tidak, motivasi itu hanya beberapa detik di mulut. Tapi kebanyakan pada saat Bapak cerita kepada orang-orang, ataupun Bapak cerita pada orang-orang yang orang itu nggak bertanya pada Bapak, Bapak itu cerita. Itu namanya ujub ria. Bahkan sombong, karena diceritakan pasti suksesnya. Padahal sukses itu bukan dari Bapak, dari Allah. Di titik itulah sebenarnya Bapak merasa diri Bapak itu yang bisa mencetak uang, bisa mencetak rezeki. Baru beliau diam. Perbaiki dulu sama istri. Dia sudah berbagai macam kiai, dia ini udah macam-macam ya. Udah banyak air ya di gini-gini. Iya Ustadz, sudah banyak orang-orang yang kelihatan di kita itu ditinggi-tinggikan itu. Ngerti maksud saya? Ngerti Ustadz. Sudah banyak Ustadz. Terus ya begitu itu. Tapi hari ini saya baru ngeh kalau itu kesalahan saya. Nah, baru saya ngomong, memang saya beda. Kalau Bapak mau tanya tentang rezeki kepada saya akan ngomong jujur apa adanya. Dan Allah tidak suka. Makanya rezeki Bapak itu mulai dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Bapak nggak tanya kenapa dihabiskan. Saya mau tanya Ustaz, kenapa dihabiskan? Oke, saya jawab. Karena pada saat Bapak itu sukses, kemudian Bapak ngomong ngalor ngidul dan Bapak kurang hormat kepada istri, Bapak itu mencoba ibadahnya itu dikuatkan. Pada saat Bapak dikuatkan, Bapak itu malah ujub riya, hancur ini ibadah. Nah, di titik ibadah ini sudah mulai hancur, udah mau terpuruk. Allah itu kan maha tahu yang menjadikan terpuruk ibadahnya itu karena apa? Karena ujub riya, sombongnya. Kenapa ini keluar? Karena kesuksesannya. Akhirnya yang bikin sukses dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Agar Bapak itu faham kembali ke jalan Allah. Yang bikin dia itu mencetak uang dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Makanya dia bingung sekarang. Kalau orang lain langsung nih air nih taruh di tempat kerjamu, nih di rumah ini baca ini taruh ini, begitu aja. Kalau saya mah ketawa-ketawa, bukan begitu caranya. Itu memaksa Allah itu untuk memberikan rezeki kepada Bapak. Nggak boleh sebenarnya. Allah itu tidak bisa disogok dengan air. Walaupun itu doa, nggak bisa disogok dengan cara seperti itu. Yang akan mendapatkan rezeki itu Bapak, harusnya Bapak yang berubah. Karena pada saat Bapak itu merendahkan istri, itu sudah dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu tidak berbuat baik. Bapak sebagai imam itu tidak berbuat baik. Nah, di titik itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada ujub, ada riya tentang kesuksesan Bapak, sehingga menyebabkan ibadah-ibadah Bapak itu hancur lama-lama. Amal solehnya mulai rontok. Nah, rontok ini tetap dibaca oleh para malaikat, disampaikan oleh Allah Ta'ala.
Apa yang menyebabkan ibadahnya hancur si bapak? Itu Allah lihat, oh itu karena dia ujub riak, sombong, terus dia ngomong, masalah apa? Masalah dia sukses. Ya sudah, daripada imannya hancur, terpuruk, suksesnya diselesain aja. Kalau menurut saya, bapak disayang, masih disayang oleh Allah Ta'ala. Kembali ke jalan Allah.